Selama 7 tahun, Colin Stan, seorang gadis berusia 20 tahun hidup sebagai tawanan di sebuah rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri dan 2 anak perempuan. Colin dikurung selama 23 jam sehari di dalam sebuah kotak kayu sempit di bawah tempat tidur pasangan itu. Yang bikin kasus ini makin sulit dipercaya, Colin sebenarnya beberapa kali ada di luar rumah. Dia pernah jaga anak-anak di rumah itu, ngobrol sama orang lain, kerja di sebuah motel, bahkan pulang mengunjungi keluarganya sendiri. Tapi Colin tetap diam dan kembali ke penculiknya. Bukan karena dia mau, tapi karena penculiknya yang bernama Cameron Hooker berhasil meyakinkan dia bahwa ada organisasi rahasia bernama The Company yang mengawasi setiap gerakannya. Kalau Colin kabur, katanya organisasi itu bakal menangkap dan menghilangkan nyawa keluarganya. Colin juga dihancurin mental dan tubuhnya dengan cara yang gak manusiawi. Dia mengalami penyiksaan dan kekerasan. Dia juga diperlakuin seperti budak dan harus memanggil Cameron dan istrinya dengan sebutan sir dan ma'am. Untuk hal-hal kecil seperti makan, minum, dan buang air, semua harus melalui persetujuan si penculik. Kalau Colin langgar, maka akan diberikan hukuman yang sadis. Sebenarnya perlakuan gak manusiawi apa aja sih yang diterima Colin selama 7 tahun jadi tahanan di rumah itu? Dan gimana caranya seseorang yang masih sangat muda bisa bertahan diperlakukan seperti bukan manusia sampai selama itu? Hai guys, ketemu lagi sama aku Neri. Welcome back to the channel. Hari ini kita bakal bahas cerita tentang seorang gadis muda yang pernah hidup terkurung di dalam kotak kayu sempit selama 23 jam yang dikenal dengan Girl in the Box. Yuk gak usah lama-lama lagi, langsung kita mulai aja ceritanya. Pada malam pertama penculikan, Colin belum tahu dia berada di kota apa. Kepalanya dikunci dalam kotak kayu, tangannya terikat dan pisau sempat ditempelin ke lehernya. Begitu sampai di rumah Cameron, dia gak dikasih kesempatan buat memahami situasi. Colin langsung dibawa ke ruang bawah tanah, pakaiannya dilepas, lalu tubuhnya digantung melalui kedua tangannya pada balok di atas ruangan. Pas kakinya berusaha cari pijakan buat mengurangi sakit, pijakannya malah diambil, dan kalau dia nangis, dia malah dicambuk. Setelah itu, Colin gak dibebasin. Dia dirantai di sebuah alat peregang, ditinggalin dalam posisi yang bikin seluruh tubuhnya sakit, terus dipindahin ke kotak sempit. Dan ini baru malam pertama guys. Dalam bulan-bulan berikutnya, Cameron menyiksa Colin dengan memakai sengatan listrik, pembatasan napas, direndam di bak mandi sampai kesulitan bernafas, dicambuk, sangat panas dari lampu, kelaparan, kekerasan, dan juga diancam kalau dia ngelawan keluarganya bakal disakitin. Tapi tujuan Cameron bukan cuma bikin Colin takut pas lagi dirantai aja. Dia pengen Colin tetap patuh bahkan ketika nggak dirantai. Semua itu bermula dari rencananya untuk pergi ke pesta ulang tahun temannya. Jadi Colin hitchhiking dari Eugene, Oregon, tempat tinggal dia, ke kota tujuan di Westwood, California. Dia nggak pernah nyangka bahwa hari dimana dia cari tumpangan itu buat pergi ke pesta ulang tahun temannya itu adalah hari terakhir kebebasan dia. Colin Stan lahir pada 31 Desember 1956. Pas diculik, dia baru berusia 20 tahun. Dia berasal dari keluarga kelas menengah dan menjalani kehidupan yang tergolong biasa. Pada Mei 1977, Colin yang tinggal di Eugene, Oregon berencana pergi menuju Westwood, California Utara buat datang ke pesta ulang tahun temennya. Pas zaman itu, di Amerika emang budaya hitchhiking atau numpang kendaraan orang itu umum ya, gak kayak sekarang. Colin juga bukan orang yang asal masuk ke mobil orang. Dia biasanya perhatiin dulu mobil yang berhenti, dan beberapa kali dia nolak tumpangan kalau pengemudinya berasa mencurigakan. Tanggal 19 Mei 1977, dia mulai perjalanan nih dengan rute dari Eugene, Oregon ke Interstate 5 lalu ke Red Bluff, California. Baru setelah itu sampai di tujuan, yaitu di Westwood, California. Sebenarnya ada mobil yang lebih dulu nih berhenti nawarin tumpangan. Tapi kata Colin ya, di mobil itu katanya ada beberapa pemuda yang kayak bilang, ayo sini naik, kita bakal antar kok kemanapun kamu mau pergi. Ya, kita kalau denger kayak gitu jadi cewek pasti udah serem duluan kan, kayak red flag banget gitu itu cowok-cowok. Makanya si Colin nolak. Abis itu sebuah mobil berhenti. Di dalamnya bukan cuma ada seorang laki-laki, tapi ada perempuan muda juga nih yang lagi gendong bayi sekitaran umur 8 bulan di pangkuannya. Colin ngelihat itu ngerasa, oh ini mobil aman nih, soalnya ada bayi kan, kayak terlihat seperti keluarga muda yang normal. Dan emang keputusan Cameron ya bahwa istri dan bayinya itu kemungkinan besar emang trik dia buat bikin targetnya gak curiga dan gak waspada. Pelajaran banget ya emang, gak boleh judge book by its cover. Karena kata Colin ya, penampilan Cameron tuh waktu itu kelihatan kayak pemuda yang baik gitu, yang berpakaian rapi, kayak baru pulang kerja. Laki-laki yang mengemudi mobil itu adalah Cameron Hooker. Dia kerja di industri pengolahan kayu dan tinggal bersama istrinya Janice di Red Bluff, California.
banyak. Dari luar, kehidupan mereka ya kelihatan kayak keluarga muda biasa. Tapi hubungan Cameron dan Janice dipenuhi kontrol serta praktik bondage ekstrim. Menurut kesaksian Janice nih, sejak awal hubungan mereka, Cameron tuh udah ngelakuin kekerasan sama dia. Terus sering ngerendahin dan maksa harus ngikutin tindakan-tindakan yang nyebabin rasa sakit. Pas Janice mau punya anak, muncul pembicaraan tentang keinginan cari perempuan lain buat gantiin posisinya sebagai sasaran praktik Cameron. Mereka bikin semacam kesepakatan bahwa Cameron boleh memiliki seorang budak, tapi nggak boleh melakukan hubungan dalam bentuk apapun dengan perempuan itu. Kesepakatan ini ya jelas nggak bikin rencana mereka terdengar lebih baik ya, karena orang yang mereka cari kan bukan orang yang mau secara sukarela, tapi malah diculik dan dipaksa. Sebelum Colin masuk ke mobil, Cameron tuh bahkan udah bawa alat berupa kotak kayu yang bisa dikunci mengelilingi kepala korban yang dikenal dengan nama headbox. Terus ada pisau, ada handcuff, nah ada tali, yang artinya emang Cameron tuh udah ngerencanain tindakan dari awal. Awal Colin masuk ke mobil, suasananya nggak langsung seremin. Cameron masih coba ngajak ngomong kayak pengemudi biasa. Mereka bahkan sempat berhenti nih di pom bensin. Colin keluar dari mobil buat ke toilet, terus balik lagi. Kata Colin ya, kalau ada satu hal yang paling dia sesalin dalam hidup dia ya momen itu. Ya kan bisa aja kan dia kabur pas dia lagi ke WC, tapi dia malah waktu itu katanya nggak ada prasangka buruk dan malah balik lagi ke mobil. Setelah sekitar setengah jam nih, Cameron bawa mobil ke daerah yang lebih sepi. Jenny sama bayinya turun dan jalan menjauh. Cameron lalu masuk ke bagian belakang mobil, ngeluarin pisau terus nempelin ke leher Colin, terus suruh dia buat nurut. Pergelangan tangan dan pergelangan kaki diikat, mulut dan matanya ditutup. Habis itu Cameron masang headbox yang dia buat sendiri di kepala Colin, terus kunci alat itu dari luar. Dalam hitungan menit ya, kendaraan keluarga yang tadinya kelihatan aman berubah jadi ruang penculikan. Headbox itu bukan sekedar buat penutup mata, bentuknya tuh dirancang buat ngisolasi korban. Pas kotak itu terkunci ya di sekeliling korban, Colin tuh udah gak bisa lihat arah perjalanan, ngenalin jalan, atau tahu ekspresi orang di sekitarnya. Suara dari luar juga jadi ikut keredam. Dia bahkan gak tahu nih mobil lagi ada di dekat kota atau makin jauh ke daerah terpencil. Cameron ngasih ancaman kalau dia bakal hilangin nyawa Colin kalau dia nggak patuh. Dalam keadaan terikat, mata tertutup, dan nggak tahu lokasi, ya Colin jadi nggak punya informasi buat mengukur kemungkinan buat kabur. Setelah itu mereka sampai nih di rumah Cameron di Oak Street, Red Bluff. Colin dibawa masuk dalam keadaan tetap gak bisa lihat lingkungan sekitar. Dia kemudian diturunin ke ruang bawah tanah. Cameron lepasin pakaian Colin dan ikat kedua tangannya di atas kepala. Tali atau rantai disambungin ke balok sehingga tubuhnya itu tergantung melalui tangannya. Dan Colin ngerasa kesakitan karena kakinya gak ada pijakan kan. Dan kalau dia nangis, Cameron tuh katanya langsung cambuk dia. Dari bagian bawah penutup mata, Colin sempat lihat ada majalah yang nampilin seorang perempuan dalam posisi bondage yang mirip sama keadaan dia. Kayak seakan-akan Cameron pengen pindahin gambar fantasi dia ke tubuh orang nyata. Dalam kondisi Colin yang masih tergantung, katanya Cameron dan Janice melakukan hubungan di deket dia. Malam penyiksaan Colin belum berakhir. Setelah diturunin nih dari gantungan, dia dimasukin ke kotak di ruang bawah tanah. Pergelangan tangannya dirantai, kakinya diikat ke bagian kotak, dan headbox dipasang lagi. Semalaman di dalam posisi itu. Besoknya dia dipindahin ke alat peregang buatan Cameron. Kedua tangan kakinya dirantai ke sudut-sudut alat tersebut. Colin kemudian ditinggalin dalam posisi kayak gitu sampai hari berikutnya. 5 bulan awal dibikin tuh buat ancurin pertahanan fisik dan mentalnya Colin. Dia tuh hampir selalu ya berada dalam keadaan terikat, tanpa busana, matanya ditutup, dan mulutnya disumbat. Minggu pertama, dia banyak dirantai ke rak atau alat peregang sambil pakai headbox. Abis itu, dia lebih sering ditempatin di dalam kotak di ruang bawah tanah. Dalam beberapa waktu nih, Colin bahkan cuma dikeluarin sekali aja dalam sehari dari kotak guys. Bayangin tuh, betapa tersiksanya si Colin. Dia dikeluarin buat makan, minum, buang air, dan nerima perintah. Makan juga dikasih seadanya doang. Katanya menunya tuh kebanyakan kayak leftover gitu atau semacam sandwich. Intinya, semua kebutuhan dia tuh dikontrol dan diawasin sama Cameron. Bahkan nih sesuatu sesederhana misalkan dia nggak habisin makanan, itu bikin dia harus terima hukuman. Dia bakal digantung, terus dicambuk, terus dipaksa buat habisin makanannya. Dalam 6 bulan pertama, dia tuh memperkirakan digantung dan dicambuk sekitar 90-100 kali. Angka itu hanya perkiraan aja guys, bukan seluruh kejadian. Pernah juga suatu waktu nih pas Cameron lagi siksa dia dan Colin mau teriak, Cameron malah bilang, "Coba aja kamu teriak, aku bakal putusin pita suara kamu karena aku udah pernah ngelakuin itu." Makanya Colin takut dan gak berani teriak. Cameron nyiksa Colin dengan berbagai cara. Digantung dan dicambuk, sengatan listrik dialirin ke tubuh dia lewat kabel, pakai lampu panas sebagai alat penyiksaan. Colin juga pernah dibatasi napasnya dan pernah ditenggelamin ke bak mandi sampai dia kesulitan bernafas. Cameron juga bikin aturan gila nih. Kalau Colin lambat merespon dia atau ngelihat ke arah yang gak diizinin atau dianggap kurang patuh, dia bisa dihukum. Masalahnya ya, walaupun Colin patuh
pun Cameron masih bisa aja nyiksa dia karena dia emang lagi mau nyiksa. Terus nih Cameron mulai brainwash Colin dengan cerita tentang organisasi rahasia bernama The Company. Dia bilang organisasi itu tuh punya banyak anggota, jaringannya luas, dan kemampuan mengawasi Colin dimanapun dia berada. Menurut Cameron, dirinya tuh bukan pemimpin organisasi itu. Dia hanya salah satu anggota yang nerima perintah. Kalau Colin coba kabur atau menghubungi polisi atau kasih tanda ke orang lain, The Company bakal nemuin dia, dan bukan cuma bakal hukum dia aja, tapi bakal nyiksa dan hilangi nyawa seluruh keluarganya. Cameron bahkan ngancem bakal jual dan kasih Colin ke master lain yang katanya bakal perlakuin dia lebih buruk lagi. Suatu waktu nih, Janice pernah jalanin operasi lutut dan pulang dengan alat penyangga di kakinya. Cameron kasih penjelasan palsu ke Colin. Dia bilang Janice itu dulunya juga seorang budak yang pernah coba kabur. Menurut ceritanya, Janice tuh ketangkep, terus disiksa dan kakinya dirusak sebagai hukuman. Janice yang katanya waktu itu masih takut ya sama Cameron, ya ikut membenarkan cerita itu. Colin yang ngelihat keadaan Janice jadi makin percaya sama semua cerita Cameron. Setelah Colin dilihat udah percaya nih dan punya rasa takut terhadap The Company, Cameron kasih lihat sebuah kontrak. Dokumen itu dibikin seolah-olah tuh berasal dari organisasi itu. Isinya bilang bahwa Colin bakal menyerahkan dirinya jadi budak seumur hidup. Dia dipaksa menandatangani kontrak itu. Secara hukum, kertas itu yang gak punya kekuatan apa-apa, kan dibikin sendiri sama si Cameron. Tapi buat Colin, kontrak itu jadi simbol kalau hidup lama dia tuh udah dihapus. Cameron kemudian ganti nama dia jadi Kai. Dia diwajibin manggil Cameron dengan sebutan Master atau Sir, dan manggil Janice dengan sebutan Ma'am. Buat negesin kalau Colin dianggap sebagai miliknya, Cameron juga pasang kerah di lehernya. Kerah itu harus dipakai terus sebagai tanda kepemilikan. Oktober 1977, Cameron bikin ruang kurungan lain berbentuk segitiga yang muat di bawah tangga. Dia nyebut itu The Workshop. Tempat itu beda sama kotak yang ada di ruang bawah tanah, dan beda juga sama kotak yang disimpan di bawah tempat tidur mereka. Siang hari katanya Colin tuh bakal dirantai dan dikunci di dalam workshop itu. Ruangnya dibentuk agar tersembunyi dan membatasi gerak. Malam hari Colin dikeluarin buat ngelakuin pekerjaan rumah. Jadi kotak tempat Colin ditaruh di rumah itu ada 3 guys. Ada juga waktu di mana dia tidur tuh di kamar mandi dalam keadaan dirantai. Dari sekitar April sampai Desember 1978, dia habisin sebagian besar siang dan malam hari di dalam kotak di bawah tempat tidur. Selain penyiksaan fisik dan pengurungan, Cameron juga ngelakuin kekerasan berulang terhadap Colin. Kesepakatannya dengan Janice bahwa nggak akan ada kegiatan akhirnya dilanggar. Sekitar 3 tahun setelah penculikan, Cameron bawa Colin ke Chico, California buat telepon keluarganya dari telepon umum. Pas itu yang angkat kakaknya, dan Colin gak bisa ngomong apa-apa karena diancam sama Cameron. Jadi dia cuma kayak ngabarin kalau dia tuh baik-baik aja. Keluarganya sempat lacak keberadaan telepon itu, dan katanya ayahnya Colin ya sampai ngunjungi Chico berkali-kali buat cari Colin. Ya jelas aja Colin gak ada di sana ya. Lalu nih sekitar 4 tahun setelah penculikan, Cameron ngizinin Colin ngunjungin keluarganya. Ini salah satu bagian kasus yang paling sering bikin orang bingung, karena si Colin pulang ketemu orang tua dan saudara-saudaranya, bahkan sempat punya kesempatan buat ngomong tanpa Cameron ada deket dia. Tapi dia malah gak ceritain tentang penculikan itu. Katanya dia tuh masih percaya dan takut kalau The Company itu masih ngawasin gerak-gerik dia, dan kalau dia ngomong keluarganya bakal dihilangi nyawanya. Penampilan Colin pas itu bikin keluarganya curiga. Dia pakai baju buatan sendiri kayak homemade clothes gitu, terus tubuhnya tuh kurus banget dan gak punya uang sama sekali. Pas itu dia tuh udah gak berkomunikasi sama keluarganya hampir 3 tahun. Keluarganya waktu itu ya malah curiga si Colin ini join sekte, tapi keluarganya yang gak konfront dia karena takut dia bakal ngilang lagi. Besoknya yang lebih gila nih, Cameron malah datang ke rumah keluarga Colin dan ngaku sebagai tunangannya. Mereka bahkan sempat difoto berdua sama keluarga Colin. Terus di foto itu si Colin senyum dan meluk Cameron. Padahal Colin ngelakuin begitu ya di pikiran dia ya buat ngelindungin keluarganya. Pada tahun-tahun terakhir penyekapan nih, Colin semakin sering terlihat di luar. Pada tahun 1983 nih, dia bakal diizinin kerja sebagai petugas kebersihan di sebuah motel dengan jarak beberapa kilometer aja dari rumah. Ya secara fisik kan orang mikirnya kesempatan dia buat minta bantuan semakin banyak dong. Tapi ya di pikiran Colin waktu itu ya semua jalan keluar masih berbahaya. Colin percaya orang yang kelihatan ramah bisa aja anggota organisasi yang lagi nguji dia. Dia juga percaya kalaupun nih dia berhasil kabur, ya bisa aja habis itu keluarganya yang jadi berbahaya. Cameron udah habisin bertahun-tahun buat mastiin Colin ini berhasil di brainwash dan bener-bener percaya kalau organisasi The Company itu ya beneran ada. Makanya si Cameron tuh udah gak takut kasih Colin untuk beraktivitas keluar rumah karena dia tahu Colin itu udah percaya mentah-mentah sama dia. Jadi gak bakalan berani buat kabur atau lapor polisi. Menjelang tahun 1984, Cameron mulai ngomongin rencananya buat jadiin Colin sebagai istri kedua. Bagi Janice, rencana itu ya jadi kayak ancaman langsung. Karena selama ini Janice kasih Colin masuk ke rumah kan karena Cameron meyakinkan dia kalau Colin tuh cuma dianggap sebagai budak aja kan. Tapi sekarang Cameron malah mau jadiin Colin sebagai istri kedua. Ya jelas aja si Janice gak setuju dong. Dan dia udah mulai gak nyaman nih lihat penyiksaan Cameron ke Colin. Dan dia juga takut karena dia punya anak perempuan kan. Jadi dia juga
udah takut kalau sampai anak-anaknya juga ikut dalam bahaya nantinya. Sampai akhirnya nih Janice bicara ke seorang pendeta dan mengungkapkan kalau ada perempuan yang ditahan di rumah dia. Pendeta itu nyaranin dia buat ninggalin Cameron, bawa anak-anak bantu Colin dan menghubungi pihak berwenang. Pas itu si Janice mulai bilang ke Colin kalau Cameron tuh sebenarnya bukan anggota dari The Company. Tapi Janice masih bilang mungkin aja The Company itu ya beneran ada, karena Janice sendiri juga hidup disiksa dan di bawah ancaman Cameron kan bertahun-tahun. Jadi dia sendiri juga sebenarnya masih takut sama Cameron. Jadi nggak yakin juga kalau The Company itu bener-bener nggak ada. Dan itu juga alasan nantinya Colin walaupun udah bebas secara fisik, dia masih dihantuin ketakutan kalau organisasi The Company itu tuh beneran ada. 10 Agustus 1984 pas Cameron lagi pergi kerja, Janice bawa anak-anaknya dan Colin keluar dari rumah. Mereka pergi ke rumah orang tua Janice. Colin langsung telepon ayahnya dan bilang kalau dia bakal pulang. Terus dia juga telepon Cameron nih buat bilang kalau dia bakal pergi dan gak bakal balik lagi. Colin terus naik bus dan kembali ke rumah keluarganya. Tapi nih dia gak langsung lapor polisi waktu itu, karena Janice minta sama Colin buat gak lapor karena mau kasih Cameron tuh kesempatan buat berubah lewat konseling. Colin yang waktu itu udah lega dan seneng banget ya udah bebas dan juga masih ngerasa belum siap ngadepin proses hukum, akhirnya setuju untuk gak laporin Cameron. Selama beberapa bulan berikutnya nih yang aneh ya, dia tuh masih berkomunikasi sama Cameron lewat telepon. Perilaku ini emang sering terdengar gak masuk akal, tapi umum terjadi dalam hubungan dengan kekerasan ekstrim. Korban bisa tetap ngerasa tanggung jawab atas perilaku pelaku, takut mancing kemarahan dia lagi, atau mau coba jaga situasi biar tetap tenang. Ini dianggap sebagai efek coercive control dan trauma berkepanjangan. Dan juga ya mungkin dia masih takut ya, karena kan selama 7 tahun kan Cameron udah brainwash dia kan, udah bangun ketakutan lewat penyiksaan, ancaman terhadap keluarga, isolasi, dan hukuman. Jadi secara psikologis, tubuh dan pikiran Colin tuh masih menganggap Cameron tuh masih berkuasa atas dia. Karena kebebasan psikologis kan emang ngebutuhin proses yang jauh lebih panjang ya. Jadi walaupun fisik dia udah lepas, tapi mental dia yang gak secepat itu bisa lepas dari Cameron. Dan kenapa Cameron gak datang buat culik Colin lagi padahal dia tahu rumah keluarga Colin? Ya kemungkinannya karena Cameron takut si Colin bakal lapor polisi. Jadi kalau Cameron muncul di rumah Colin terus pakai kekerasan, jemput paksa, ya takutnya jadi libatin polisi. Dan karena Colin masih telepon dia dan belum lapor polisi, Cameron jadi ngerasa situasinya tuh masih bisa dikendaliin dari jarak jauh. Sampai akhirnya nih setelah 3 bulan kemudian, Janice akhirnya mendatangi polisi. Karena pas itu ya katanya dia udah lihat Cameron ini udah gak ada harapan buat berubah. Cerita yang dia sampein gak hanya buka kasus Colin, tapi juga mengarah ke nama perempuan lain yang hilang sebelum penculikan tersebut. Jadi Janice bilang bahwa pada Januari 1976 dia dan Cameron pernah menculik perempuan berusia 19 tahun bernama Mary Elizabeth Spanhawk. Menurut pengakuannya, Mary ini katanya disiksa, sempat diputusin pita suaranya karena ngelawan dan teriak, lalu dihilangin nyawanya. Terus jasadnya dibuang di kawasan terpencil dekat Lassen Volcanic National Park. Tapi jasad Mary gak pernah ditemuin. Karena gak ada bukti fisik yang cukup, si Cameron tuh gak pernah didakwa atas penghilangan nyawa itu. Menurut pengakuan Colin, dia tuh pernah lihat foto wanita itu dipajang di deket tas dia yang ditaruh di deket kotak kayu tempat dia dikurung. Jadi cerita mengenai penghilangan nyawa oleh Cameron itu tuh bener. Tapi mungkin penyelidikan pas zaman itu belum secanggih sekarang ya, makanya bisa gak diketemuin dong jasadnya. Jadi si Cameron gak bisa diadilin untuk kasus itu. Padahal keluarga Mary itu katanya sempat nuntut keadilan yang gak pernah didapat sampai sekarang. Setelah laporan Janice mengenai Colin, polisi langsung nangkap Cameron. Dalam persidangan tahun 1985, lokasi perkara dipindahin dari Tehama County ke San Mateo County karena perhatian publik yang besar banget. Janice bersaksi melawan suaminya. Jaksa menilai kesaksian dia itu dibutuhin buat ngebuktiin perencanaan dan sistem kontrol Cameron. Di persidangan, Cameron ngaku kalau dia emang culik Colin dan mengurung dia di dalam kotak kayu. Tapi dia berdalih kalau hubungan itu katanya terjadi atas dasar suka dengan suka. Tapi pembelaan dia itu runtuh ketika jaksa menghadirkan bukti-bukti yang kuat, mulai dari kotak kayu, alat penyiksa buatan dia sendiri, kontrak perbudakan yang terpaksa ditandatanganin Colin, foto-foto penyiksaan, hingga kesaksian Colin sendiri. November 1985, juri menyatakan Cameron Hooker bersalah atas 10 dakwaan, yaitu 1 dakwaan penculikan, 6 dakwaan 1 dakwaan oral copulation secara paksa, dan 1 dakwaan menggunakan benda asing. Hakim menjatuhkan hukuman 104 tahun penjara. Hakim bahkan nyebut ya Cameron sebagai salah satu psikopat yang paling berbahaya yang pernah ditanganin. Janice nggak dituntut walaupun dia ikut terlibat dalam penculikan, dan selama bertahun-tahun tahu penyiksaan Cameron terhadap Colin. Jaksa kasih kekebalan hukum atau immunity ke Janice sebagai bagian dari kesepakatan. Alasannya sederhana, karena tanpa kesaksiannya Janice bakal jauh lebih sulit buat buktiin seluruh rangkaian kejahatan Cameron yang udah berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi kesaksian Janice
Janice itu jadi kunci yang mastiin Cameron tuh bisa dapat hukuman yang berat. Dan juga Janice bersaksi, dia juga katanya mendapat penyiksaan dari Cameron yang membuat dia juga jadi salah satu korbannya Cameron. Keputusan itu sampai sekarang tuh jadi salah satu kontroversi yang terbesar di kasus tersebut. Tahun 2021 kemarin ini guys, si Cameron tuh katanya udah memenuhi syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat atau parole. Padahal ya dia baru menjalani hukuman penjara 36 tahun. Tapi untungnya permohonan dia ditolak karena dia dinilai masih berbahaya. Abis itu jaksa mengajukan agar Cameron ditetapkan sebagai violent predator, yaitu status bagi pelaku kejahatan yang dianggap masih beresiko tinggi buat mengulangi perbuatannya. Selama proses hukum itu dijalanin, Cameron tetap ditahan dan belum bisa dibebasin. Dia dipindahin ke Coalinga State Hospital dengan status pre-adjudication civil detainee. Itu bukan rumah sakit biasa guys, tapi itu adalah fasilitas khusus untuk pelaku kejahatan yang lagi ngejalani evaluasi atau perawatan di bawah hukum dengan pengamanan maksimum. Terus pas tanggal 11 Juni kemarin ini, akhirnya juri menyatakan Cameron sebagai violent predator dan dia bakal berada dalam tahanan negara bagian untuk jangka waktu yang gak ditentukan meskipun masa pidana penjaranya udah selesai. Colin sendiri kemudian membangun kembali hidupnya. Dia bekerja dan berkeluarga dan setiap tanggal 10 Agustus dia memperingati hari kebebasan dia. Pada akhirnya kasus Girl in the Box ini bukan cuma tentang gimana seseorang bisa ngelakuin kejahatan yang super keji, tapi juga tentang gimana manipulasi psikologis bisa bikin seseorang sampai kehilangan akal sehat untuk berpikir, sampai-sampai nih ngelewatin kesempatan kabur yang bisa dilakuin dari awal. Kasus ini kayak jadi bukti ya, kalau manusia, apalagi yang umur-umurnya masih kayak Colin yang masih muda banget, bisa di brainwash sampai segitunya buat tunduk tanpa berpikir logik lagi. Tapi salut sih buat Colin, menurut aku ini wanita sih strong banget, udah ngelewatin pengalaman hidup yang super mengerikan sampai selama itu aja, dia masih bisa bangkit ngejalanin hidup dengan baik gitu. Katanya sekarang dia bahkan kerja jadi sekretaris di sebuah perusahaan guys. Ya semoga Colin jadi pengingat buat kita semua ya, lagi sesulit apapun hidup yang lagi dijalanin, percayalah pasti akan ada hari terang yang akan datang. Jadi jangan pernah nyerah dan putus asa guys, dan harus tetap semangat untuk bangkit lagi pas hari terang itu udah datang. Yaudah, segitu dulu ya guys cerita kita hari ini tentang Girl in the Box yang kisah hidupnya inspiring. Semoga kalian enjoy ya sama cerita hari ini. Kalau kalian suka, please like dan subscribe biar aku semangat bikin video berikutnya buat kalian. Tapi kalau nggak suka, ya nggak apa-apa di dislike. Thank you guys for watching and see you on the next one. Bye bye.